Saudara, proses penyelaman tim Sea Rider TNI Angkatan Laut kemarin berhasil menemukan Flight Data Recorder atau FDR, salah satu bagian penting dari kotak hitam di pesawat. Seperti apa penelusuran yang telah dilakukan dan apa saja kendala untuk menemukan bagian penting kotak hitam lain, yakni Cockpit Voice Recorder atau CVR untuk proses investigasi. Kita telah terhubung dengan Letnan Kolonel Laut Letkol Laut Fajar Tri Rohadi. Ia adalah Kadis Pen Koarmada 1 serta Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tahun 2007 hingga 2009, Budi Mulyawan. Saya ke Pak Budi dulu sambil menunggu Pak Letkol Rohadi, Fajar Rohadi. Pak Budi, selamat malam Pak Budi. Selamat malam Mas Ayman. Iya, sehat selalu Pak Budi. Pak Budi, ini tentu menjadi keprihatinan kita karena memang 3 kali, 2015, 2018, dan 2021, setiap 3 tahun ini kalau jedanya, itu kemudian kecelakaan pesawat terjadi dan menghujam ke laut. Apa yang Pak Budi bisa sampaikan di sini? Ya, sebenarnya itu hanya otak-atik Gatuk saja ya, setiap 3 tahunan. Iya, iya. Tapi ini merupakan satu gejala yang perlu kita waspadai bersama, bahwa langit itu luas sekali, namun tidak memperbolehkan ada satupun kesalahan. Jadi jangan menganggap enteng, karena semuanya itu sudah harus pada tempat dan kondisi yang semestinya. Tidak boleh ditawar-tawar. Iya, iya. Tadi memang bukan kemudian mengaitkan antara tahun ke tahun Pak, maksud saya. Tapi kemudian ada hal yang sama, yakni menghujam ke laut. Itu yang kemudian menjadi perhatian. Apakah kemudian, tentu kita bicara soal 2018 misalnya, Lion Air, itu ada faktor lain karena ada faktor kegagalan mesin atau kendali yang kemudian terganggu karena pesawat baru pada waktu itu. Tapi di Air Asia 2015 dan kemudian di Sriwijaya Air, dua-duanya sama menghujam ke laut dan ada cuaca buruk di kedua hal itu. Betul. Jadi ini berkaitan, hampir semuanya kejadian itu berkaitan dengan flight control. Yang atau engine. Sebelumnya pun misalnya Lion Air maupun Air Asia, itu ada kejadian. Dan yang ada itu dulu masalah autopilot. Autopilot yang tidak berfungsi, akhirnya mereka terbang tanpa autopilot, dua-duanya dimatikan dan mereka dalam kondisi tidak sadar bahwa itu sudah bukan autopilot lagi dan mereka seolah kehilangan arah dan dimensi ruangan. Ya. Jauh dari lintasan yang seharusnya begitu Pak ya? Ya. Oke. Dan ini kemudian menjadi, tentu kita tidak menyimpulkan karena nanti kita akan menunggu hasil KNKT meskipun ada cuaca buruk di sana. Apakah faktor cuaca buruk ini bisa menjadi penyebab yang paling mungkin Pak? Tapi kemudian saya mewawancarai kemarin dari pihak KNKT bahwa setelah pesawat itu take off, artinya di depannya dan di belakangnya itu ada pesawat juga yang kemudian dalam hitungan menit melewati jalur yang sama. Apa yang bisa disimpulkan di sini? Jadi sebenarnya dari visibility yang terekam saat ada penundaan itu visibility atau sekitar 2.500 meter. Dan pada saat take off itu sudah membaik, sudah 5.000 meter. Dengan kata lain itu tidak terlalu mempengaruhi penerbangan, apalagi didukung dengan penerbangan sebelum dan sesudahnya. Baik, saya sejenak ke Pak Letkol Fajar Tri Rohadi, Kadis Pen Koarmada 1. Selamat malam Letkol Rohadi, Letkol Fajar. Selamat malam Pak Fajar, Letkol Fajar Fajar Tri Rohadi, betul ya Pak Fajar ya? Iya, ini saya harus sampaikan Pak Fajar ini tengah berada di tengah laut saudara, tentu ada kendala komunikasi yang mungkin nanti akan terjadi. Seperti saya sapa ini, saya belum bisa mendengar suara yang bersangkutan. Saya sapa kembali lagi Pak Fajar, Kadis Pen TNI Angkatan Laut Koarmada 1, Komando Armada 1. Pak Fajar? Iya, tampaknya terkendala karena berada di tengah laut di Kepulauan Seribu. Saya kembali ke Pak Budi.
Pak Budi, ini bicara soal penemuan, ya ada CVR dan ada FDR. Yang sudah ditemukan FDR kemarin sore. Ya, Hari ini betul. kita belum berhasil menemukan CVR, Cockpit Voice Recorder. Saya ingin tanya dulu Pak, ini posisinya dua-duanya sama Pak di ekor pesawat atau terpisah? Ya, biasanya ditempatkan di struktur pesawat yang paling kuat. Dan struktur pesawat yang paling kuat adalah di ekor dan dekat kabin belakang. Itu struktur pesawat yang paling kuat. Karena sebenarnya black box itu memang didesain untuk tahan benturan impact sampai 3.400 G. Dan bisa menahan suhu, temperatur sampai 1.000 derajat Celcius dalam waktu kurang lebih 30 menit. Oh, 1.000 derajat Celcius dalam 30 menit itu luar biasa Pak ya? Ya, betul. Ini dua-duanya memang terpisah Pak ya, komponen yang terpisah. Meskipun Bapak katakan tadi kemungkinan ada di satu titik, yakni di ekor pesawat. Ya, dan dua-duanya ada beacon-nya sebenarnya. Iya, tapi ada menurut sinyal, memancarkan sinyal begitu Pak? Sinyal. Ya, supaya bisa ditemukan dengan cepat. Tapi ternyata beacon-nya terlepas, maka arah penemuan memang itu logikanya tidak berjauhan. Harusnya Dan tidak kita berjauhan. belajar dari Adam Air dulu, di kedalaman 2.000 meter pun bisa ditemukan. Betul. Dan ini relatif ini kan hanya 17 sampai 20 meter. Iya. Harusnya bisa ditemukan, insya Allah bisa ditemukan. Iya. Dan Adam Air, radiusnya juga hanya 300 meter. Adam Air kalau tidak salah 7 bulan Pak ya waktu itu ya? 7 bulan karena memang harus menunggu antrian pesawat kapal pencarinya. Oke, karena ini berada di 2.000 meter di dasar permukaan laut, luar biasa ini, dalam sekali. Tapi kemudian di ini tidak terlalu dalam 20 meter. Saya kembali kemudian menyapa Pak Fajar Trirwadi, Letnan Kolonel Kadispen. Selamat malam Mas. Selamat malam Pak Fajar, senang sekali mendengar suara Pak. Ini di tengah laut ini Pak Fajar? Iya, lagi saya bukan di daerah operasi dari mulai hari Senin. Oke, dari hari Senin belum ini jadi menjadi manusia laut ini, belum ke darat ini Pak ya? Kembali lagi ke habitat. Kembali ke habitat, iya. Pak Fajar, kemarin apresiasi terhadap tim Kopaska dan juga tim gabungan dari TNI Angkatan Laut yang telah menemukan kotak hitam berupa FDR, Flight Data Recorder. Untuk CVR bagaimana perkembangannya Pak? Untuk VCR sampai hari ini masih dalam pencarian, sehingga tim selam, bisa kami laporkan hari ini, kita tim selam sementara waktu dihentikan karena ada operasi dari ROV, Remote Vehicle, dari KM Barunajaya 4. Sehingga hal itu untuk menghindari hal-hal yang lebih, karena ini operasional ROV itu agak sensitif, supaya tidak terganggu, sehingga kegiatan penyelaman itu saat ini dihentikan. Oh, jadi kalau ROV tadi Pak, remotely operated vehicle itu robot ya, robot di bawah laut itu yang kemudian untuk mencari dia punya sinyal, dia punya lampu, dia punya kamera untuk melihat apapun yang ada di dasar laut, itu dioperasikan, maka penyelam harus keluar. Sementara harus dinaikkan biar operasionalnya dia tidak terganggu. Karena seperti yang kemarin telah diberitakan bahwa kondisi flight data recorder maupun cockpit voice recordnya itu juga kondisinya sudah tidak sempurna, sehingga itu perlu pendeteksian yang lebih detail, lebih terdeskripsi secara baik, sehingga tanda-tanda keberadaan itu beacon-nya karena hilang kita agak kesulitan mendeteksi. Namun kita tetap akan mencari semaksimal mungkin, kita upayakan. Radius pencarian diperkecil atau malah diperluas sejauh ini Pak Fajar? Radius pencarian mulai dari hari keempat itu sudah mulai menyempit. Oke, luar biasa. Tapi kita tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan kembali, karena kan apabila pengaruh-pengaruh seperti arus, seperti kita tidak tahu bagaimana ledakan pesawat tersebut terjadi, sehingga ada kemungkinan itu terlempar ke daerah yang agak jauh dari luar area yang selama ini dipusatkan. Itu masih ada kemungkinan, sehingga kita coba mencari spot-spot di mana ada tanda-tanda yang potensial di situ keberadaan barang-barang yang menunjukkan
eko yang lebih besar dalam pencarian tersebut. Sehingga apabila itu memang terpelanting ataupun terpisah agak jauh dari area yang sudah mengecil tadi, itu bisa kita selami. Baik, saya ingin bertanya soal temuan signifikan yang dilakukan pada hari ini, yang temukan pada hari ini, apa saja kemudian apa kendalanya, dan kira-kira akan dilakukan selama beberapa hari atau beberapa pekan ke depan. Setelah jeda kami akan segera kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.